Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakakurikulum dan Wakakesiswaan SMA Negeri 1 Susut, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping Waka SMA Negeri 1 Susut, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Pembina OSIS SMA Negeri 1 Susut, serta Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMA Negeri 1 Susut yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkat rahmat, kesehatan dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif Senin 23 Oktober 2023. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara dalam kegiatan kita hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, berdoa bersama. Acara keempat, sambutan Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 1 Susut, sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif. Acara kelima, penyampaian materi budaya positif sekolah oleh Ibu Desa Ike Rasmieni sebagai calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Susut. Acara keenam, tanya jawab. Acara ketujuh, refleksi, dan yang terakhir, acara penutup. Pada hari yang kami hormati, kita memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas kami silakan. Hadirin dimohon tetap berdiri. Acara ketiga dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas kami silakan.
dari ribuan pada hari yang sangat berbahagia dengan segala ketulusan hati kami, memanjatkan doa puja syukur karena atas hasil pertuanan berat yang telah dilimpahkan kepada kami. Sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 kami dapat melaksanakan seminasi hasil belajar budaya di SMA Negeri 1 Kenaman Sentosa sesuai dengan harapan. Yang Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa kehadirat Tuhan karena atas suatu perhatian kami berkumpul seraya menunjukkan kepada memohon pelaksanaan destinasi budaya persikinan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dari guru kontrak angkatan kesehatan di lingkungan SMK dan masyarakat bangsa dan negara. Yang dibutuhkan yang maha bijaksana, berilah kami kekuatan untuk serta pikiran yang penuh dan kekuatan lahir batin sehingga pelaksanaan destinasi budaya tersebut dapat menghasilkan biar kami tidak yang Tuhan yang Maha Pengampun, menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami, maka kami mohon ampunilah segala kesilapan dan dosa kami, karena Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Pengampun. Sayang Lambawan, Nambawan, Umas Tobias Tatas Masa, Santi. Hari ini dipersilakan diriku. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, ada acara selanjutnya sambutan Bapak Wakapolres SMA Negeri 1 Susu sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih pada pengacara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam yang adalah terhormat dan sekaligus kita mengucapkan Bapak Kepala SMA Negeri 1 kita hari ini karena putra beliau sedang mengoperasi juga sekaligus lewat sosial media kita bersama sudah mendoakan termasuk putra putri dan kita yang sedang dirawat atau melakukan semoga semuanya diberkati kesehatan sudah sampai yang nanti Pak Kasep, Bapak Ibu pendamping Kasep, yang Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu pembina OSIS sesuai dengan dan yang sangat istimewa hari ini bersama CGD atau Sudah mengawali sambutan ujian sampaikan bahwa nanti ini kita sampai dengan hari ini kita bersama dengan kabupaten tertinggi yaitu Indonesia. Bapak Ibu serta destinasi yang kita hormati, kalau dilihat dari rangkaian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dan pahami bahwa secara episode CGD kita Indonesia
mendesiminasikan kegiatan yang sudah beliau laksanakan berkaitan dengan pembangunan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, secara destinasi kita bersama memahami bahwa salah satu dari motivasi pembangunan budaya positif di sekolah itu adalah pelayanan kepada siswa, di mana tumbuhnya sebuah motivasi pada warga sekolah untuk bersama-sama berkolaborasi dan membangun budaya yang mengarah pada pelayanan optimal pada potensi yang dimiliki masyarakat. Dan tentu saja itu semua sudah dilakukan analisisnya dengan cermat melalui desa selaku CGP, apa yang cocok dan pas dikembangkan di sekolah kita, apa strategi yang akan ditempuh dan bahkan sudah ditempuh, kemudian output yang nanti seperti apa. Bahwa pembangunan budaya positif itu menjadi salah satu dari motivasi untuk tumbuh kembangnya terutama ya sebuah karakter di sekolah dalam rangka pembentukan profil pelajaran Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nanti selengkapnya Ibu bisa mengatakan kita semua. Harapan saya selaku salah satu warga sekolah maupun selaku pendidik di sekolah kita, tentu saja Bapak Ibu, budaya positif ini tidak bisa dibangun dari satu elemen. Jadi tugas kita walaupun secara fisik dan psikologis yang mengatakan budaya ini pada sebagainya, tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah pembangunan budaya ini secara bersama-sama, dan itu mesti dilakukan secara kolaboratif. Jadi Indonesia hanya sifatnya adalah membangun kemudian menggerakkan potensi sekolah sesuai dengan basis yang ada. Oleh itu yang berharap sekali bahwa dari proses desiminasi ini tidak sebatas sampai ini kita melakukan, tetapi kita juga mendapat kebanggaannya tidak hanya pada masa sekarang tapi pada masa yang akan. Kira-kira seperti itu atas izin kita bersama, maka kegiatan desiminasi budaya positif dalam rangka membangun budaya positif di sekolah pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2023 kita nyatakan secara resmi dibuka. Semoga semua harapan yang kita lakukan, semua harapan yang kita lakukan di desa dan akhir semoga nanti di desa satu CGP kita khususnya di atas wilayah ini dapat menyelesaikan seluruh amanat yang diprogramkan untuk melayani program dan kita pelaksanaan program, sehingga kita bersama mendoakan beliau semoga seluruh proses yang harus dilewati pendidikan di kita bisa melewati selanjutnya pertama sakti Om Santi Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Dan kembali kepada Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi kegiatan desiminasi budaya positif, maka selesai seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan hari ini. Kami selaku panitia acara mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan acara berlangsung. Kami tutup acara pembukaan ini dengan para Santi Om Santi Om. Selanjutnya, kegiatan ini akan diisi dengan penyajian materi sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia.
Om Swastiastu. Pertama-tama saya terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu Guru, wali kelas, pembina OSIS, kemudian Bapak Kasek yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Untuk kegiatan hari ini ada dua tujuan kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah kita semua bisa memahami konsep budaya positif. Budaya positif di sini yang akan saya paparkan di sini adalah terkait materi yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak. Kemudian kita akan memahami peran kita sebagai guru dalam membangun budaya positif, dan yang ketiga membangun budaya positif di kelas nantinya untuk para bapak ibu guru wali dan yang lebih luas lagi di sekolah. Nah, terkait budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi secara umum itu yang kita maknai sebagai budaya positif. Nah, di sini ada 6 komponen inti dari budaya positif yang akan kita pahami bersama-sama. Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Mungkin kita sudah sering dengar bahkan berbicara tentang disiplin. Cuma di sini kita berbicara tentang disiplin positifnya. Kemudian nanti ada terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang berikutnya ada tentang keyakinan kelas. Ini yang nanti kita akan coba salah satu budaya positif yang akan kita terapkan di kelas. Mudah-mudahan nanti kita bisa di masing-masing kelas itu tertempel atau terwujud keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita merilekskan badan terlebih dahulu, pikiran, badan agar bisa fokus selanjutnya untuk mengikuti kegiatan yang kurang lebih akan kita ikuti selama 1 jam. Kita activity terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang activity Marina Marijo dari nah ya, kalau secara Pak Gusti ya dari peralatannya ya. Jadi kalau Marina ya, kemudian menari karena daerah menari sendiri, pertama dari 1 orang menuju dengan 2 orang karena Jawa. Jadi kita berdiri bersama-sama. Kita saling tukar ya. Yang pertama Bapak Ibu yang bergerak, saya yang memberikan arahan. Kemudian nanti kita sama-sama atau kita nanti sama-sama. Ayo kita berdiri dulu. Kayaknya nanti akan dulu ya. Coba dulu
Satu-satu. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Kita langsung mulai dengan lagu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara. Marijo di atas menara menari. Terima kasih ya. Sekarang coba kita sama-sama. Ini sama-sama ya. Baik, mudah-mudahan dengan speaking tadi pikiran dan kita sudah bisa konsentrasi untuk selanjutnya. Nah, kita akan coba suatu kegiatan. Anggap Bapak Ibu meletakkan sesuatu yang berharga di dalam genggaman. Coba sekarang meletakkan sesuatu yang berharga dalam genggaman. Nanti saya akan coba meminta untuk membukanya. Yang di dalam tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Usaha yuk. Coba tolong buka genggamannya. Tapi dibuka ya. Nanti kita mau lihat bagaimana apakah Bapak Ibu mau membuka sesuai yang saya minta atau tidak, itu dikembalikan lagi. Karena ingat yang di dalam genggaman adalah sesuatu yang berharga. Bu, sambil dia tolong buka genggamannya. Terima kasih. Jadi semua baik-baik ya. Bu Kenti, ingat sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu punya ya. Nanti saya minta. Bisa saya minta yang di genggaman Ibu? Iya, tikar berharga ya. Ada 3 orang tadi sudah kita coba, ada 2 orang membuka dan 1 orang tidak. Dari sini kita bisa lihat, walaupun saya yang meminta membuka, tapi yang bisa membuka genggamannya siapa? Iya, kan? Demikian juga untuk memutuskan tidak membuka. Jadi kita sendirilah yang bisa memegang kontrol atas kepala tangan kita.
Walaupun saya minta membuka, 2 orang sudah mau membuka, ternyata yang ketiga nggak mau karena memang itu berharga bagi dirinya. Ini akan berpengaruh terhadap teori kontrol sebenarnya. Tadi kan ternyata kita sendiri yang bisa menentukan apakah mau membuka atau tidak. Sehingga yang pertama ini teori miskonsepsi terkait teori kontrol yang dari Dr. William Glasser. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kita tidak bisa sedang mengontrol murid seperti yang tadi. Kalau memang murid itu menghendaki melakukan apa yang kita minta, apa aturan sekolah, baru murid itu akan berbuat. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa juga. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi walaupun saya rayu, Bu Genti, bisa ya saya minta yang genggamannya kan sudah pakai nada yang halus sekali, ternyata enggak. Jadi walaupun penguatan positif dengan rujukan, dengan misalkan dengan apa namanya hadiah, belum tentu juga itu bisa untuk mengontrol seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kita kan sering berusaha membuat murid itu merasa bersalah agar dia nantinya mau mematuhi peraturan. Misalkan kita bilang sampaikan ke murid, Ibu sudah capek ngajarin sekali, Ibu sudah bilang kepada anak-anak bahwa ini caranya loh, masa nggak bisa juga? Kita berusaha membuat dia merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Ternyata ini juga terkait teori kontrol, ini nggak bisa. Kadang justru pertama kritik itu membuat, bukan menguatkan karakter seperti yang kita maksud, justru membuat murid atau seseorang itu justru berpikir negatif terhadap dirinya. Kadang kan misalkan ada murid, coba kalau kamu lebih kurus sedikit pasti cantik. Ternyata kadang kalau dia langsung menanggapi ke arah berpikir negatif, justru itu akan menjadikan identitas gagal untuk anak tersebut. Padahal maksud kita bagus kan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hampir mirip dengan yang pertama yang biasa kita lakukan ke anak-anak kita di rumah, bahwa kita ibunya bisa memaksa. Tapi ternyata kalau memang dia yang tidak menghendaki, kita juga tidak bisa memaksanya. Jadi semuanya adalah ilusi dirinya. Nah, untuk itu kita memerlukan perubahan paradigma yang awalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau pada stimulus respon itu kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau kita sudah melangkah ke teori kontrol, bahwa kita harus sadari realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda semua. Kemudian ada kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, sudut pandang yang berbeda, itu mesti kita pahami. Kemudian yang terakhir
terkait tadi seperti membuka genggaman itu di stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, seperti saya mengontrol murid atau saya mengontrol anak saya di rumah. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kalau pada stimulus respon kita masih menggunakan pemaksaan atau seperti tadi kita bujukkan. Tapi kalau dengan teori kontrol kita lebih mengutamakan adanya kolaborasi, konsensus, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dalam stimulus respon itu kita berpikirnya model kalah menang. Jadi kalau mau bagaimana kita meminta murid untuk mengikuti kita sudah merasa posisi menang ya. Kemudian kalau misalkan ada dua orang yang berkelahi atau bertengkar, kita usahakan misalkan korban itu mendapatkan keadilan, sementara yang pelaku itu kita abaikan. Kalau di sini di kontrol kita berpikir model menang-menang. Jadi yang pihak korban, pihak pelaku ataupun pelanggar itu tetap memperoleh penanganan atau pembelaan yang diperlukan. Nah, kita coba pertama disiplin positif dulu. Kira-kira kalau sejauh ini terkait disiplin apa yang kita bayangkan? Taat pada aturan. Yang juga awalnya sama seperti itu, bahwa karena asal ada yang kita misalkan seperti siswa yang tidak memasukkan negeri itu sudah melanggar disiplin, seperti itu kan biasanya kita sampaikan. Nah, ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terkait disiplin. Yang pertama, oleh Ki Hajar Dewantara, disiplin itu lebih kepada kontrol diri. Jadi orang yang disiplin itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, sehingga disiplin yang diharapkan itu yang berdasarkan motivasi intrinsiknya dari dalam, bukan karena misalkan takut hukuman ataupun karena disuruh oleh guru. Jadi memang berasal dari dalam untuk disiplinnya, kontrol dirinya. Jadi kalau misalkan dari motivasi internal yang tidak bisa, baru memerlukan pihak luar atau motivasi eksternal untuk mendisiplinkan. Yang kedua, dari Janik Gosen, disiplin itu dikaitkan dengan asal katanya, ada kadang dari disiplina yang artinya belajar, dan atau disiplin yang artinya murid atau pengikut. Jadi dari sini disiplin itu juga belajar. Bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau bisa seperti itu, berarti sudah tumbuhnya dari dalam atau motivasi internal. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini atau mereka percaya. Jadi semua nanti disiplin itu diarahkan menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal yang kita kalau di pendidikan
itu salah satunya ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada mandiri, bergotong royong, ada 6 di sana. Di masing-masing dimensi itu sudah mengandung sub-sub yang bisa kita arahkan sebagai keyakinan dalam berperilaku. Ini ada banyak, kebetulan yang ambil 2 saja. Yang kedua itu dari The Virtues Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi diharapkan nanti pada keyakinan kelas akan muncul ini, sehingga yang kita sampaikan ke murid itu bukan lagi sekedar aturan-aturan tadi. Kita harapkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan diyakini dan dihargai oleh murid-murid nantinya. Ada misalkan di sana ada peduli, ada rasa, sehingga bukan kalimat-kalimat negatif lagi. Dilarang ribut di kelas. Kalau itu bisa kita arahkan ke, misalkan kalau di sini rasa hormat, seperti itu. Nanti kita akan bahas pada saat keyakinan kelas lebih jauh. Nah, ini secara umum disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri, tanpa hukuman, tanpa hadiah, tanpa pemaksaan, tanpa pertandaan, tapi memang tumbuhnya dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri murid. Nah, ini disiplin positif itu menitik beratkan pada yang pertama, yang tanpa kekerasan, baik verbal maupun psikis maupun fisik. Kemudian disiplin positif itu memotivasi. Dari sini ada nanti merefleksi kesalahan dan diharapkan ini akan bersifat jangka panjang. Nah, kalau kita di sekolah ataupun di kelas, ini hal yang bisa kita lakukan, misalkan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif, bisa dengan membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas inilah yang akan membantu kita dalam membentuk disiplin positif. Ini terkait dengan disiplin positif tadi. Kita kan maunya yang tanpa hukuman, tanpa hadiah, mampu memotivasi. Di sini dari yang dosen tersebut, motivasi perilaku manusia itu dibagi kelompokkan menjadi 3. Mengapa disiplin tadi kita harapkan tanpa hukuman? Karena yang pertama, motivasi berperilaku manusia pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ini yang disiplinnya ini yang mendasari, ini akan hanya lebih membuat berdasarkan rasa takut, perilakunya berdasarkan rasa takut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita menerapkan disiplinnya dengan mengiming-imingi hadiah, maka bagi yang motivasi berperilakunya adalah yang kedua ini, mereka akan melakukannya. Tapi kalau tidak ada hadiah, hadiahnya habis, mereka akan kembali melakukan perilaku tidak seperti yang kita harapkan. Nah,
Nah, untuk disiplin positif inilah yang diharapkan, bahwa murid itu akan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai di sini bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu terkait disiplin positif dulu. Kira-kira mana lebih mudah, disiplin positif atau kita langsung kasih hukuman, kasih hadiah? Rasanya berat ya, agar bisa menumbuhkan dari dalam tapi kalau memang dari dalam susah tadi seperti yang disampaikan hadiah dalam memang perlu dari luar untuk mendisiplinkan. Bisa mungkin kita arahkan di sini. Nah, dari motivasi berperilaku manusia ini nanti akan ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bisa pilih ini, kasih hukuman, konsekuensi, atau kita lakukan restitusi. Kalau hukuman itu sudah biasa, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi guru memberikan kepada murid. Kemudian murid itu hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, kalau sudah dia melalui suatu kesepakatan, murid tahu, kita juga tahu, berarti nanti akan mengarah ke yang kedua, konsekuensi. Berarti ini sudah terencana. Misalkan kalau terlambat datang, berarti akan barisnya di sebelah atau di lapangan basket. Kalau itu sudah berdasarkan kesepakatan dan berencana, itu akan menjadi konsekuensi. Artinya murid itu sudah tahu kalau dia melanggar seperti ini, berarti akan seperti ini akibatnya. Kalau hukuman tidak, itu bersifat satu arah. Nah, yang kita harapkan dari motivasi perilaku yang ketiga itu adalah ini, restitusi. Karena dengan restitusi itu kita mengajak murid untuk mencari solusi masalah mereka. Dan proses ini dilakukan secara kolaboratif. Kalau saya sendiri pernah mencoba melakukan restitusi ini kepada siswa yang kebetulan waktu itu melanggar juga. Yang kalau kita ini kan mencari solusi untuk masalah mereka. Begitu kita ajak diskusi, usulannya cuma satu, saya akan minta maaf. Demikian juga kalau pernah kemarin ada siswa yang perilakunya menyimpang, kalau kita ajak bicara seperti ini, yang mereka pikirkan solusinya itu hanya minta maaf. Jadi tapi melalui restitusi ini kita harapkan permasalahan yang terjadi atau perilaku yang tidak sesuai itu pertama mereka sadari, kemudian kita juga bisa menawarkan solusi. Jadi hanya menawarkan, tidak memaksa. Mudah-mudahan karena kita bersifat kolaborasi dengan restitusi, itu akan tercapai kesepakatan sehingga mampu mengatasi permasalahan mereka.
Nah ini perbedaan kalau kita menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau hukuman itu lebih menuju kepada identitas gagal untuk murid. Kalau konsekuensi dan restitusi itu sudah masuk ke disiplin dan membawa ke identitas sukses bagi murid. Tapi yang memang yang paling baik itu adalah di restitusi. Jadi kalau ini bisa dibandingkan, paling tidak kalau restitusi itu karena motivasi yang tumbuh untuk disiplin dan motivasi internal itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Harus bisa harus. Nah kalau misalnya di hukuman kan peraturannya ini, kamu harus ini. Kemudian kalau di konsekuensi apa peraturannya? Berarti kalau sudah peraturan ini, karena ini berdasarkan kesepakatan dan berencana, nanti konsekuensinya mereka sudah tahu. Kalau di restitusi, apa yang meyakini, apa yang bisa melakukan untuk memperbaiki masalah ini. Tapi dari beberapa yang saya coba itu yang jawabannya. Saya akan minta maaf. Tapi pasti teman-teman di sini lebih nanti kalau kita sering-sering kita lebih terampil nanti memancing solusi yang bisa ditawarkan dan hanya bisa menawarkan kalau tidak restitusi, bukan memaksakan. Jadi dari hukuman bisa memunculkan bahwa anak akan membenci peraturan dirinya, bisa jadi dendam dia. Kalau dengan konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Kalau dengan restitusi murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau ada hukuman dan konsekuensi berarti harus ada aturan dulu. Tapi kalau dengan restitusi dia sudah menghargai dirinya sendiri dan orang lain, jadi tanpa aturan tertulis atau dia tahu aturan, dia akan tetap melakukan perilaku tersebut, menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Hukuman itu modul paksaan. Kalau konsekuensi masih stimulus respon seperti tadi. Nah, karena kita mau mengubah paradigma, berarti kita akan berada di teori kontrol dengan melakukan restitusi. Jadi kita tulisnya di sini, kalau hukuman dibuat guru, kita yang buat. Kalau konsekuensi kita bersama-sama membuatnya. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Sehingga nanti dari sini ini akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini
itu sedikit berbeda dengan aturan ataupun tata tertib kelas. Keyakinan kelas memang dibentuk untuk menertibkan kelas, tapi bukan dengan paksaan, tapi dengan yang tadi tumbuh dari dalam dirinya. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, jadi tidak langsung misalkan dilarang duduk di kelas atau tidak boleh mencontek, tidak seperti itu, lebih abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal seperti yang tadi kita lihat, nilai-nilai kebajikan universal akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan kita di sini munculnya adalah saling menghormati, berarti termasuk berarti di sana aturannya sudah masuk, tidak duduk di kelas, mendengarkan saat guru mengajar, seperti tidak bertengkar atau bermati. Nah, pernyataannya dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan ada dilarang, tidak boleh, seperti itu tadi. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, biar jelas muridnya. Dan disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang penting saat pembuatannya berarti itu melibatkan semua warga sekolah. Jadi bukan hanya kesepakatan misalkan wali kelas dengan perangkat kelas. Nah, ini alternatif langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa minta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati dalam kelas. Nanti mungkin akan munculnya bermacam-macam. Sebentar, saya tunjukkan yang muncul di kelas 12A4 kemarin. Kemudian kalau sudah anak-anak menuliskan, kita nyatakan karena kita tadikan dalam bentuk kalimat positif, kita ubah kalimat positif sehingga tidak ada lagi kata dilarang atau tidak boleh. Kita ubah kalimat positif. Kemudian dari kalimat-kalimat positif tersebut kita kelompokkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Kira-kira aturan yang dibuat universal itu masuknya ke nilai kebajikan universal yang tadi. Setelah itu kita tuliskan dan ditempel. Jadi nanti mudah-mudahan di semua kelas kita sudah bisa terbentuk keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bisa kita tinjau sewaktu-waktu. Kalau memang ada perlu dikurang atau perlu ditambahi, kita bisa lakukan ini. Nah, ini saya coba, tapi belum selesai juga karena baru meminta anak-anak menuliskan aturan-aturannya. Nah, di sini kita bebaskan anak-anak menulis aturannya. Ini yang muncul dari anak-anak. Yang pertama di sini, kalau tidak terlihat itu, dilarang ribut
saat jam pelajaran berlangsung atau saat guru mengajar. Kemudian ada ini, kalau mau nyontek dilarang ribut, apalagi sampai spam chat di WA. Kemudian kalau mau bully minimalnya sadar diri dulu. Ini ada dilarang minta hotspot untuk sosial media, kalau untuk belajar boleh. Yang ini agak panjang ini. Panjang, kita coba yang berikutnya. Ini kurangin ngebully teman atau ngejek teman. Soalnya nanti kalau diejek balik takutnya baper. Sebenarnya dari sini kita lihat bagaimana situasi di kelas sebenarnya. Dilarang apa ini? Di jam pelajaran itu. Nah, dilarang pinjam power bank teman, soalnya listrik mahal. Jadi kalau kita bebaskan anak-anak, kita akan lihat, bisa kita bayangkan situasi kelas kita sebenarnya seperti apa. Dari sini jelas-jelas terlihat bahwa di sini juga ada banyak yang mengejek, saling mengejek nama bapak juga. Nanti akan muncul ada yang meminta dilarang mengejek nama bapak. Kadang ternyata anak-anak manggil teman itu dengan nama bapaknya, walaupun tidak bergejolak saat itu terjadi, ternyata mereka sebenarnya tidak menerima juga. Ini dilarang bolos. Kemudian harus menghormati guru cantik atau ganteng. Nah, ini baru yang saya coba untuk meminta anak menuliskan aturan-aturan yang ingin disepakati. Belum sampai terwujud kepada keyakinan kelas, karena waktu itu kita akan kondangan, jadi terputus baru sampai ini saja. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuatnya di kelas masing-masing. Sudah ada tertempel nanti. Niki ada beberapa contoh yang diambil di internet. Keyakinan ini keyakinan kelas 5. Hanya ini ada 6. Bertanggung jawab mengerjakan tugas sekian. Karena biasanya yang 3 itu saja. Bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong-menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman. Kemudian ada lagi ini 6 juga. Selalu bertanggung jawab, selalu berkata jujur. Jadi ketika yang kita muncul dalam bentuk seperti ini, tidak banyak-banyak, selalu tepat waktu, atribut seragam lengkap, saling menghormati, jaga kebersihan, menyelesaikan semua tugas. Jadi gampang anak-anak ingat, kalau anak-anak melanggar perilaku juga, kira-kira perilaku anak-anak sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Jadi pertanyaan itu tadi, kamu nggak aturan yang mana, kita juga tak hafal aturan-aturannya banyak sekali. Kalau sudah dirangkum dalam bentuk keyakinan kelas, ini lebih mudah kita mengingat. Anak-anak juga gampang kita harapkan dirangkumnya. Kira-kira sulit tak membuat keyakinan kelas? Buatnya gampang. Jadi nanti keyakinan kelas, kebetulan yang tadi saya tampilkan ada juga keyakinan kelas dan dari guru makornya. Ada keyakinan kelasnya memang dari wali. Jadi kalau misalnya kita bisa kolaborasi, misalkan menghadirkan wali, guru BK-nya, kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Ini lebih seru jadinya. Kalau apalagi muncul aturan-aturan yang kayak curhat dari anak-anak. Nah, ini sih yang diharapkan. Yang pertama, nanti kita punya keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nggak sampai ini cuma 5 saja. Rasanya membuat 5 keyakinan kelas gampang ya. Nah, kalau memang kita sudah punya keyakinan kelas, ternyata masih juga perilakunya tidak sesuai, coba kita lihat, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi oleh siswa tersebut atau murid tersebut. Untuk kebutuhan dasar di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini mencakup lebih banyak ke fisiologis ya. Kayak kebutuhan mungkin makan, minum, keamanan, kesehatan, itu ada di kebutuhan bertahan hidup. Karena kemarin saya juga sempat nanya, ada murid yang tidak memasukkan bajunya. Ternyata alasannya adalah karena dia kepanasan di kelas. Demikian juga yang masalah baju batik, alasannya panas. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagian besar kalau tidak salah untuk murid kita yang berperilaku tidak sesuai itu banyak dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kan di kelas ada murid-murid kita yang caper juga ya. Kemungkinan ini yang belum terpenuhi ya. Karena di rumah kurang, jadi di sekolah nyari. Apalagi gurunya cantik. Kalau gurunya seperti Pak Gusti, kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang terjadi di kelas kita terlalu fokus pada seorang siswa, jadi dia merasa mampu akhirnya buat-buat ya, karena dia perlu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Berikutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan.
Dan yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Kayak ini susah ya kalau kita tanya ke siswa terkait kebebasan dan kesenangan. Tapi walaupun nanti di misalkan kesenangan, makanya kadang ada murid kita yang bawa stiker hidupnya keras-keras. Cuma nanti tetap kebutuhan akan kesenangannya ini akan kita kaitkan dengan keyakinan kelasnya lagi. Sudah sesuai tak dengan keyakinan kelas kita, atau sesuai tak dengan nilai yang kamu percayai. Jadi memang kalau dengan kesenangan mereka kan inginnya bebas, kesenangan mereka itu seperti apa. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keyakinan kelas, nilai-nilai yang mereka yakini, mudah-mudahan bisa teratasi juga, walaupun ini kebutuhan dasar juga. Nah, berikutnya terkait nanti sudah ada 5 kebutuhan dasar yang jika itu tidak terpenuhi atau kurang, itu akan menimbulkan perilaku, itu sebagai alasan nanti dari siswa untuk berperilaku. Kita akan punya posisi kontrol untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nanti ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di mana? Yang sudah biasanya di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Membuat rasa bersalah, pemantau, bukan seperti itu. Kemudian manajer. Berarti posisi tak ini kan manajer. Nggak pengen jadi manajer. Nah, kalau kita di posisi penghukum biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan. Asal sudah tidak ada lagi ya kita penghukum di sini. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau saya sendiri, kalau guru cewek rasanya sering yang ini dipilih. Nah, yang posisi ketiga sebagai teman kita, kalau saya sendiri sering juga seperti ini. Menempatkan diri sebagai teman. Nanti kalau di posisi penghukum kan ini akan sering menimbulkan sakit hati ya. Bisa jadi dendam ya kalau dia habisin. Kalau di pembuat rasa bersalah, ini justru akan menyebabkan murid itu memandang negatif dirinya. Seperti yang tadi. Kalau membuat permakuman sebagai teman, itu biasanya murid itu hanya mau berperilaku seperti itu pada guru yang dianggap temannya saja. Biasanya kan Tuan Dewi sering itu pasti nurut kalau sama Tuan Dewi. Terus Pak Gusti yang masuk, nggak mau ya.
Kemudian sebagai pemantau, ini memantau dan mencatat. Kita seperti ini ya. Lebih canggih katakannya. Nah, kalau posisi manajer, kita di sini membuat kesepakatan jadinya dengan murid terkait solusi dari permasalahannya dia. Nah, kalau dari tindakan itu yang tadi kita lihat di awal itu berdasarkan perbedaan dari kelima posisi kontrol itu dilihat dari tindakan yang dilakukan. Kemudian di sini ada juga dari perkataannya. Jadi kalau kita menghukum biasanya kalau kamu seperti ini, kamu harus begini. Kemudian kalau manajer yang dikatakan bisa jadi apa sebenarnya harapan kamu. Jadi kalau sudah kita di posisi manajer, murid yang akan mengungkapkan apa yang ingin dilakukan untuk solusi dari permasalahannya. Nanti kelima posisi itu dari posisi penghukum sampai posisi pemantau itu masih menumbuhkan motivasinya secara intrinsik. Jadi dari kita di luar yang mendisiplinkan mereka. Tapi kalau dengan posisi manajer, berarti di sini menumbuhkan motivasi intrinsik. Kita di sini melakukan restitusi jadinya di posisi manajer. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan untuk di kelima posisi kontrol tersebut. Kita sering lihat, nggak kasihan kamu sama orang tua kamu. Udah dikasih bekal, dibeliin pulsa, dibeliin bensin, ternyata kamu nggak nyampe di sekolah. Atau ini posisi sebagai teman. Biasanya kita lakukan saat mencari perangkat upacara. Ambillah bantu bapak, bantu ibu, ini kan dari kelas anak-anak juga. Nah, kalau pemantau aturannya apa, konsekuensinya apa, itu jadinya. Nah, diharapkan kita akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Walaupun tidak punya perusahaan, kita tetap jadi manajer. Jadi kita bisa seperti ini. Kuncinya kita sudah punya keyakinan kelas ya. Baru kita bisa menanyakan keyakinannya. Dan kita belum pernah membahas ataupun membicarakan tentang keyakinan kelas dengan mereka, kita melangkah di sini yang cukup. Nah, sekarang karena kita mengharapkan ada di posisi manajer, berarti yang kita lakukan nanti adalah berupa restitusi, bukan menghukum, bukan sekedar memantau. Kita bahas tentang restitusi.
sedikit aja kalau begitu. Enggak kan? Pernah dengar senam otak enggak? Kemarin saya nyoba, dan kayaknya Bapak Ibu teman-teman saya lebih cepat. Belum sampai ke semua ya. Yang pertama, yang menarik yang seperti ini. Coba lebih tangan kiri kita angkat dua, jarinya dua, kemudian yang kita nembak, terus kita silang. Bisakah kalian menyilang dengan, nah saya kadang mencoba nembak dua, nah gitu. Kalau sudah bisa kita langsung ke dari awal satu. Kalau di satu, di sini nembak dua, di sini tiga, di sini empat, di sini lima. Tangan kanan nembak tangan kiri. Gitu. Nah, kalau ini kalau sudah bisa jam 2 baru 1 sampai 5. Oh ya, bisa kita ya. Enggak bisa. artinya apa yang kita bahas itu tadi dilupakan gitu. Memang bisa loh. Boleh coba kalau bolong kayak gitu. Oh, enggak bisa. Boleh coba. Nanti coba. Memang sulit, memang bolong memang. Kadang ada yang tangannya pas satu naik turun. Jadi kita tangannya bundar ke depan. Yang tembak dua aja. Masih bagus. Kiri kanan. Bisa yang pertama tangan sebenarnya. Rahasia pertama. Rahasia kedua gini. Bagusan hari ini di atas menara itu. Ada di sana tembakan. Ada yang lain.
selanjutnya untuk restitusi. Ini yang kalau posisi manajer ini yang kita lakukan. Kan berharap kita jadi manajer dulu sekarang, siapa tahu nanti punya perusahaan, habis manajer dan CEO-nya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan dengan menghukum, dengan memberikan membuat dia merasa bersalah, tapi mereka sendiri menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kalau kelompoknya bagus. Nanti kalau kelompoknya ya bermasalah, meskipun restitusi. Jadi restitusi itu tidak harus kita sendiri melakukan, bisa dengan kolaborasi diharapkan ini proses secara kolaborasi. Yang ini ciri-cirinya berarti bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan restitusinya. Kemudian ini untuk memperbaiki hubungan. Kita sering ada pengaduan kan bertengkar atau kuik-kuikan di dalam kelas. Bisa nggak kita memperbaiki hubungan itu? Kalau dengan restitusi ini diharapkan bisa. Kemudian restitusi itu untuk menuntut melihat ke dalam diri, sama seperti tadi melihat keyakinan terkait nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diharapkan diperbaiki di sini adalah dengan memperbaiki kesalahan akan menumbuhkan karakter yang diharapkan. Kemudian restitusi itu berfokus pada solusi. Jadi bukan memberikan hukuman, tapi solusi yang dari permasalahannya apa? Bukan hanya sekedar minta maaf, karena kita coba kalau mulai melakukan restitusi, kalau kita tanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dari beberapa yang sudah saya coba, munculnya hanya minta maaf yang mereka bisa. Jadi bukan itu solusi dari masalah yang terjadi. Nah, restitusi itu dapat kita terapkan melalui segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan restitusi, mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ada menstabilkan identitas. Dari kontrol yang diambil itu adalah bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari perilaku murid kita walaupun itu belum sesuai perilakunya, tapi itu bisa dilakukan karena dia merasa itulah yang terbaik. Jadi kita validasi, stabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru setelah dia stabil, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Di sini kita akan lihat motivasi internalnya. Kenapa yang disebut segitiga restitusi? Menstabilkan identitas. Kita bisa mulai dengan
Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bisa kita mulai dengan kata-kata seperti itu untuk menstabilkan diri. Tidak di awal dia sudah merasa sebagai orang yang gagal. Kalau murid kita yang memang jarang berperilaku salah, kalau kita langsung tembak dengan kesalahannya, mungkin dia akan merasa gagal sebagai murid. Kemudian kita pelajari tindakan yang salah. Di sini akan terkait dengan kebutuhan dasar yang tadi. Apa alasan murid itu melakukan perilaku seperti itu? Jadi di sini kita bisa munculkan kalau memang itu adalah perilaku yang salah, kita bisa menyampaikan ada enggak cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu itu. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Kembali lagi di sini harus kita sudah punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian atau keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu ini. Bisa juga kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk lebih jelas, kita bisa perhatikan video. Yang akhirnya membentukkan sel. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Silakan. Sudah lama ada pemirsa. Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal ini Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia depan yang lain. Oh begitu. Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh Pina. Ya wajib lah mempertahankan agar itu sesuatu yang penting dong. Untuk itu kamu tidak sekedar cerita lagi. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar. Dan saya mengingat sudah benar pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih pertahanan yang besar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama dari orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi lelaki, jadi tidak disebutkan itu. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang itu terus menerus. Ya, itulah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang hati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang melakukan. Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk melakukan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang Kristen. Saya akan menjadi penanggung jawab kan ya, dan nanti aku aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Yang namanya lah, bangga dan sabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru M. Kira-kira kita bisa yang seperti Bapak Guru itu. Kalau muridnya juga seperti itu ya. Itu langkah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk melakukan restitusi saat mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi dari pertemuan kali ini ada paling tidak yang memang bisa mulai dari kita lakukan itu adalah ada dua hal dari Bapak Ibu Wali, itu bisa dimulai dengan buat keyakinan kelas. Kemudian berdasarkan keyakinan kelas nanti kita bisa jadinya melangkah ke tahap berikutnya jika ada perilaku siswa yang tidak sesuai, dengan melakukan segitiga restitusi, mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer. Untuk materi terkait budaya positif itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Kebetulan ada narasumber lain lagi, ada Bapak pengajar praktek. Kemudian ada juga guru penggerak kita dan calon pengajar praktek kita juga, sehingga nanti bisa lebih menambahkan jika ada yang memang keliru yang saya sampaikan tadi atau yang belum tersampaikan dari pertemuan kita hari ini. Silakan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Baik, terima kasih. Materinya sangat bagus sekali. Penerapan dari budaya positif ini sangat bagus, sangat menginspirasi. Dan di sini mungkin yang perlu kita diskusikan adalah yang pertama dari segi budaya positif kemudian restitusi ini akan berjalan baik mungkin kalau apabila kita bisa secara bersama-sama semua berada di posisi manajer. Dalam artian mungkin yang pertama semua tingkatan dari penghukum sampai manajer mungkin sudah pernah kita lakukan, dan harus ada faktor eksternal yang akan sangat berpengaruh. Dalam artian di sini posisi kontrolnya yang sangat penting sekali. Mungkin tadi kesempatan ini juga karena di sini ada penambahan sejarah manajemen, kemudian ada praktek yang sudah guru penggerak dan juga akan menjadi pengajar praktek, mungkin dan Bapak Ibu wali kelas, mungkin nanti di awal kegiatan atau di awal semester atau mungkin di awal tahun ajaran baru atau nanti di akhir tahun ajaran baru mungkin perlu penyampaian tentang budaya positif ini ke orang tua siswa. Artinya sekolah ini atau kegiatan yang seperti ini bisa berjalan dengan baik apabila kita bersinergi. Dalam artian dari posisi 1 sampai 6 ya, sampai meja 5 ya, sampai 5 mungkin
kita bersama-sama harus tahu dia tidak seperti tadi mungkin ada yang di posisi 1 saja, ada yang di posisi 2, ada yang di posisi 3, kemudian seperti saya tadi menyebutkan saya ada di posisi 4 hanya memantau saja, kan bahaya ini. Kemudian mungkin ada yang sudah di posisi 5. Mungkin ini perlu disosialisasikan, perlu diadakan duduk bersama, dan mungkin ya nanti kalau tidak bisa duduk bersama mungkin ya jangan sampai duduk bersama. Mungkin perlu diadakan juga nanti adalah kegiatan workshop atau yakin tentang budaya positif ini. Artinya ada bisa bersama-sama mengetahui alurnya bagaimana, dan ini demi kebaikan sekolah dan demi kepentingan kita bersama. Mungkin itu berdasar mungkin yang saya dari menambahkan. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Pak Dewan selaku Wakapolri, Pak Mas selaku Wakasiswaan, Pak Ganjar selaku Bapak Sapras, kemudian Ibu Desa itu selaku penyaji pada kesempatan kali ini yang melakukan diseminasi, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya di dalam pertemuan kali ini, di mana Ibu Desa itu selaku CGP Angkatan 9 sedang berbagi, proses berbagi terkait dengan modul 1, yaitu budaya positif sertifikat 4, sehingga sudah dibagikan. Tadi ada posisi kontrol, ada 5, kemudian penyelesaian sebuah masalah, lalu restitusi dan sebagainya. Nah, jadi saya di sini diingatkan kembali bahwa yang disampaikan itu adalah bermuara kepada kesadaran akhlak siswa. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui, teori yang sudah disampaikan ini tanpa ada kesadaran siswa, saya juga sempat berbisik-bisik dengan Pak Putu Santas, tidak akan bisa terlaksana. Karena kenapa? Baik di posisi kontrol yang kita harapkan dari Bu Desa tadi kan posisinya adalah manajer. Kemudian penyelesaian masalah pada siswa itu kan adalah restitusi. Di mana restitusi pertama kita menenangkan dulu bagaimana anak itu yang merasa kesal, bersalah ditenangkan dengan menstabilkan identitas. Nah, kemudian menggali apa kesalahannya, dan terakhir kita menanyakan apa sih solusinya, yang dimana semuanya itu berasal dari diri siswa. Nah, ini merupakan PR berat buat kita. Jadi saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Gusti bahwa perlu adanya pelatihan, perlu adanya bagaimana kita membangun budaya paling bawah dulu dari siswa. Saya berani jamin teori yang disampaikan Bu Desa tidak akan bisa terlaksana jika budaya kita masih seperti sekarang. Nah, ini tekan. Kenapa? Kalau kita mengacu pada kurva normal, itu kan kita dibagi menjadi 3, 15% positif dan negatif. Di tengah-tengah sisanya itu adalah kelompok yang rata-rata. Tetapi realitanya sekarang di tengah itu dia normalnya kecenderungannya akan dia ke kiri atau ke kanan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata banyak yang ke kiri kelompok kita. Takutnya setelah direstitusi kembali ke kelompoknya lagi, kelompok yang negatif yang diikuti. Nah, ini PR berat buat kita Bapak Ibu. Jadi melalui pertemuan kali ini paling tidak kita dibukakan kembali bahwa di era sekarang ini penyelesaian masalah itu tidak bisa dengan posisi penghukum seperti yang saya rasakan. Saya menerapkan penghukum, tetapi itu salah ternyata. Yang bisa itu bagaimana membangun kesadaran. Ya, secara teori ya bagus, tapi realitanya inilah yang perlu kita sepakati.
stakeholder semua warga sekolah ini harus satu padu, baik dari pucuk atasan, kemudian dari manajemen, dewan guru, sampai wali, dan juga tidak menutup kemungkinan dari kepegawaian. Ini harus bersinergi membangun bersama. Bahkan saya dapat bercerita dengan Pak Guru Tangkas, kita harus berani memasang badan, kita cut dulu. Misalnya 3 tahun ini dengan meningkatkan aturan, sehingga image dari sekolah kita itu bisa berubah. Nah, setelah itu, setelah sendirinya, nama SMA Negeri 1 Susut pasti akan lebih bagus lagi. Siswa-siswanya terutama. Kalau sekarang kan, ya bisa kita lihat. Coba papasan mungkin banyak Bapak Ibu guru sebagai pemantau seperti kata Pak Gusti. Ya dilihat saja. Nah, yang jujur aja seperti penghukum. Nah, saya marahi. Tetapi itu masih keliru karena motivasinya masih eksternal. Tapi bagaimana membangun motivasi intrinsik ini perlu pendekatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Ya, mari kita pikirkan bersama-sama membangun iklim di SMA Negeri 1 Susut ini yang saling tergantung dengan jalan parsial. Satu sisi bergerak ke kanan, satu sisi bergerak ke kiri, muridnya bingung kanan kiri dan sebagainya. Nah ini, jadi terima kasih Bu Desa atas informasinya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa membangun SMA Negeri 1 Susut ini bisa melayani peserta didik kita, sehingga apa yang menjadi tujuan sesuai dengan visi misi yang sudah dicetuskan bisa mencapai secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti dan Pak Dewo. Dari dua hal tersebut kita bisa lihat bahwa budaya positif yang kita teorikan dari tadi itu tidak akan terwujud jika kita tidak melakukannya secara bersinergi, kolaborasi dan bersinergi. Kalau kolaborasi ini kita saja bisa, tapi kalau bersinergi berarti semua stakeholder sekolah kita, warga sekolah kita, termasuk yang ada di rumah, berarti orang tua dari murid-murid kita juga harus paham tentang budaya positif ini. Mungkin dari Bapak ini kalau dilihat dari penyanyian pelaksanaan rasanya kalau desa dari kelas soalnya pasti ada Bu, tapi pasti ya. Pertama hari ini kita sudah dicerahkan satu setidaknya yang dapat kita katakan adalah sepakat dengan yang disampaikan Bapak Gusti dengan dulu. Jadi titik mulainya harus ditujukan dulu. Titik mulainya dari mana adanya kesepahaman bersama tentang budaya positif. Jadi sekali lagi kesepahaman bersama. Terus yang kedua, apa yang disampaikan sekarang dalam keyakinan kelas itu sebenarnya dibangun lewat kesepakatan kelas itu. Sementara kalau jujur saja kita katakan di kelas-kelas kita, mereka di satu sisi mungkin memerlukan gitu ya, tetapi selama ini mungkin kita juga salah memberikan pelayanan kepada mereka karena yang mereka butuhkan sesungguhnya apa. Jadi kalau menurut yang sendiri, ayo kita mulai dari analisis kebutuhan dulu. Nah, analisis kebutuhan itu awalnya adalah apa? Mereka harus paham dulu mereka akan melakukan A, mereka butuh A. Dan untuk apa mereka membutuhkan A? Karena selama ini contoh kecilnya Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita susah sekali diajak untuk berpakaian rapi, bertutur rapi, karena mereka tidak merasa membutuhkan itu. Dan mereka tidak paham kalau mereka berpakaian rapi, mereka akan dapat apa? Sehingga dari segi kebermanfaatan mereka tidak paham. Jadi oleh karena itu menurut yang sendiri mereka harus
dibenarkan dulu pada kebutuhan mereka. Ya, rasa nyaman itu tidak bisa dibentuk oleh orang lain. Jadi rasa nyaman itu dibentuk dari dirinya sendiri yang harus ditumbuhkan dulu. Terus yang kedua, mereka kok harus dinyamankan untuk apa? Karena secara prinsip sesungguhnya ada ruang-ruang yang sering dikatakan itu adalah sesungguhnya mereka ada pada pola kegelisahan menurut analisisnya. Anak-anak kita yang cenderung melakukan pelanggaran tata tertib kemudian tidak memakai sesuai aturan itu dalam dirinya sesungguhnya gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka tidak tahu pola. Itu yang disebut pertama tadi. Harus ada kesepahaman dulu, terus yang kedua mereka harus betul-betul kita bawa pada analisis kebutuhan. Kalau tidak begitu, seberapapun Bapak Ibu Wali kelas membuat kepala keyakinan kelas pekerjaan yang luar biasa. Tapi hari ini Bapak Ibu kita bersama sudah diberikan pencerahan oleh Bu narasumber setidaknya 5 langkah yang harus kita lakukan dalam rangka membentuk keyakinan kelas ini harus kita lakukan. Nah, di tataran pengelolaan regulasi itu apa yang disampaikan oleh Pak Gusti maupun Pak Dewo, Pak Nurdi tadi itu adalah tidak bisa kita lepas begitu saja. Artinya teman-teman Wali ayo buat kesepakatan kelas, ayo buat keyakinan kelas, nggak bisa. Ya, jadi harus ada regulasi yang mengatur kenapa wali kelas harus bergerak membuat keyakinan kelas ini regulasi punya. Sehingga posisi Bu Desa yang sekarang ada di CGP ini, beliau harus bersama-sama berjuang bersama kita ya untuk mewujudkan regulasi yang baik. Ya, bersama-sama. Yang tidak masuk katakan bahwa regulasi yang sama ini jelek, ya, tapi harus kita perbaiki lagi dalam bentuk kesepakatan. Kemudian yang dia tegaskan adalah Bu Desa dan teman-teman. Pertama tadi dia mengatakan harus ada kesepahaman. Mari kita yang bersama menjadi motor ini, wali kelas, pembina OSIS, kemudian konstituen ini harus paham dulu kenapa kita harus membentuk budaya positif. Pada masanya, Bode tadi mengatakan 3 tahun ke depan, oke lah. Tapi yang berharap jangan sampai 3 tahun. Dan kalau sudah 3 tahun nanti ceritanya beda. Terus yang sekarang yang ada di depan mata kita bersama dan sekaligus dalam ini saya harus apresiasi positif. Identitas itu penting. Anak-anak kita sekarang sudah pakai jas. Mau tidak mau kalau pakai jas mereka ada kecenderungan untuk tidak memasukkan baju. Ya kan? Nah, harusnya apa? Ya harus masukkan baju supaya mereka cocok dengan jasnya. Jadi mereka sudah punya identitas. Dan yang kedua, anak-anak kita di kelas 11 dan kelas 12 kebablasan. Karena apa? Karena mungkin juga yang tadi mereka tidak tahu kebutuhan mereka seperti apa, mengapa harus melakukan itu. Nah, kalau kita lihat dari anak-anak kita, menurut analisis yang kita adalah mereka tidak paham sebenarnya. Melakukan sesuatu dengan ketidakpahaman kan ini sama dengan pekerjaan yang apa namanya dalam kebutaan. Ya, dengan itu pencerahan apa yang disampaikan oleh desa tadi itu adalah memberikan pemahaman pada kita satu kesepakatan. Terus yang kedua ada pola yang sangat Bapak Ibu, dia tak mesti pilih yang nomor 4 ya di posisi pemantau, tapi dalam idealisme sebenarnya pekerjaan luar biasa itu. Di level 4 itu adalah level yang sudah di atas 3 level sebelumnya. Jadi penekanan yang terakhir adalah Bapak Ibu jangan sampai berhenti pada menghukum, karena ternyata menghukum itu menjadi bagian level yang paling bawah. Ya, ternyata apa yang kita kerjakan selama ini kan kecenderungannya adalah melakukan hukuman kan. Kenapa? Karena siswa kita kalau tidak dihukum mereka tidak cerah. Belum dia merasakan kalau saya melakukan pelanggaran ini saya akan dihukum belum turun. Tapi mereka katakan saya harus melakukan ini supaya saya dihukum. Jadi terbalik kan. Kira-kira seperti itu. Yang mudah-mudahan harapan kita nanti dengan kita semua betul-betul kita bisa membangun budaya positif. Salah satunya apa yang dirintis dengan senyum sapa salam itu mari kita coba bersama-sama yang dikatakan pada Senin yang lalu. Ayo Bapak Ibu, kenapa kita susah memberikan senyum? Ya, padahal senyum itu kan modal awal membuka kerawatan. Kita tersenyum, kening kita minimal terkadang tidak kita itu. Terus pipi kita yang sudah mulai sedikit yang ini tidak kelihatan lagi kalau
persis itu next. Terima kasih Bu Desa. Tapi untuk ukuran bobot yang Aji sudah tua ini gitu ya, kalau menghadapi Bu Desa yang lembut begitu lubang gitu ya, kayaknya lebih cepat ngaduk ya. Sehingga saya mungkin perlu tahan gitu. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus pada Bu Desa. Oke, terima kasih Pak Dewo. Tentang yang kita akan diskusikan, jika tidak, demikian dari Pak Dewa itu tadi, kita pasti yang pertama kita lakukan adalah menumbuhkan kesepahaman dulu, kesepahaman semua pihak yang terlibat dalam sekolah kita ini. Untuk link referensinya, tolong Pak Sini. Mohon diisi untuk referensi kegiatan kita hari ini. Demikian paparan dari Tia terkait dengan budaya positif. Untuk selanjutnya, karena Bu Karinnya sedang mempersiapkan kegiatan lain, langsung yang mengambil alih. Demikian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya meluangkan waktu kita bersama-sama untuk membangun sekolah kita melalui penerapan budaya positif. Oke, untuk mengakhiri acara ini kita ucapkan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan beraktivitas sesuai dengan rencana masing-masing.